Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Penanganan Hasil Bahan Pertanian, yang mana beranggotakan saya Astarina Dewi Novianti, NIM 1923141, dan teman saya Anissa Rahmawati, NIM 1923114. Sistem agribisnis. Seperti yang kita tahu, sistem agribisnis merupakan kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Penanganan pasca panen yaitu tahap penanganan hasil tanaman pertanian segera setelah komoditi tersebut dipanen, yang mana mencakup pengeringan, pendinginan, pembersihan, penyortiran, penyimpanan, dan pengemasan. Kaitan antara sistem agribisnis dengan penanganan pasca panen adalah dalam melakukan tindakan pasca panen, petani perlu menggunakan sistem agribisnis yang berguna dalam pengembangan sektor pertanian segera setelah melakukan pemanenan, karena di dalam sistem sudah mengatur secara runtut atau terpadu dari proses produksi hingga kegiatan pemasaran hasil olahan pertanian. Penggunaan sistem agribisnis berperan positif terhadap keberhasilan proses pengolahan hasil pasca panen. Kemudian ada macam-macam teknologi pasca panen. 1. Fumigasi. Fumigasi adalah pengendalian hama atau serangga yang merupakan penyebab kerusakan bahan pangan. Fumigasi dari kata dasar bahasa Inggris fum, yang berarti asap, adalah sebuah proses anti serangga atau anti jamur. Dalam proses ini, ruangan atau benda yang perlu difumigasi disemproti dengan semacam gas atau asap yang mengandung bahan-bahan kimia. Yang kedua yaitu pendinginan. Dengan teknik ini paling sering digunakan oleh masyarakat umum di desa dan di kota. Konsep dan teori dari sistem pendinginan adalah memasukkan makanan pada tempat atau ruangan yang bersuhu sangat rendah. Untuk mendinginkan makanan atau minuman, bisa dengan memasukkannya ke dalam kulkas atau lemari es, atau bisa juga dengan menaruh wadah yang berisi es. Yang ketiga, pengeringan mikroorganisme. Pengeringan mikroorganisme menyukai tempat yang lembab atau basah mengandung air. Jadi, teknik pengeringan membuat makanan menjadi kering dengan kadar air serendah mungkin dengan cara dijemur, di oven, dipanaskan, dan sebagainya. Semakin banyak kadar air pada makanan, maka akan menjadi mudah proses pembusukan makanan. Yang keempat, pengasinan. Pengasinan merupakan cara yang terakhir dengan menggunakan bahan NaCl atau yang kita kenal sebagai garam dapur untuk mengawetkan makanan. Teknik ini disebut juga dengan sebutan penggaraman. Garam dapur memiliki sifat yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan mikroorganisme perusak atau pembusuk makanan. Contohnya seperti ikan asin yang merupakan paduan antara pengasinan dan pengeringan. Kemudian ada tujuan pasca panen hasil bahan pertanian. 1. Mencegah susut bobot bahan hasil pertanian. 2. Memperlambat perubahan kimiawi. 3. Mencegah kontaminasi bahan asing dan mencegah kerusakan fisik. Yang keempat, mempertahankan kualitas bahan hasil pertanian. Kemudian, kaitan teknologi pasca panen dengan peningkatan hasil pertanian. Penerapan teknologi pasca panen merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Selain itu, aplikasi teknologi pasca panen juga dapat menekan kehilangan hasil panen. Penerapan teknologi diawali dengan diseminasi teknologi. Selanjutnya, terjadi adopsi teknologi. Proses diseminasi dan adopsi teknologi ini merupakan bagian yang penting dalam pemanfaat teknologi bagi pengguna. Berbagai faktor yang berpengaruh dalam proses diseminasi dan adopsi teknologi terkait dengan teknologi, proses diseminasi, dan penerimaan manfaat teknologi tersebut. Tulisan ini mendeskripsikan proses alih teknologi pasca panen produk tanaman pangan dan tanaman perkebunan
serta pemberdayaan masyarakat penggunaan teknologi pasca panen di berbagai daerah di Indonesia. Dalam proses mendiseminasikan teknologi pasca panen menuju pengembangan agroindustri di pedesaan, dikembangkan konsep kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kesempatan pendapatan petani dan daya saing komoditas pertanian. Selanjutnya, teknologi pasca panen hortikultura. Teknologi pasca panen hortikultura secara umum merupakan rangkaian kegiatan yang dimaksud meliputi 1. Pemetikan atau panen yang telah cukup umur. 2. Pengumpulan dan pembersihan, yaitu usaha menghilangkan kotoran, bahan-bahan asing, dan bagian tanaman yang rusak dari produk. 3. Sortasi, yaitu pemisahan produk yang sudah bersih menjadi bermacam-macam mutu atas dasar sifat fisik. 4. Pemilahan atau grading, untuk memperoleh mutu sesuai standar yang ditetapkan. 5. Pengemasan, yaitu usaha melindungi dan mempermudah penanganan produk. Tujuannya untuk mempertahankan mutu produk dan mencegah kerusakan fisik, mekanik, dan kehilangan. 6. Penyimpanan, yang mana upaya mempertahankan mutu produk melalui penampungan sementara sebelum penanganan lebih lanjut. Kemudian ada teknologi pasca panen kacang-kacangan. Kacang-kacangan termasuk famili leguminosa atau polongan, merupakan bahan makanan sumber protein nabati, minyak nabati, dan vitamin E sebagai antioksidan. Komposisi bervariasi tergantung varietas, jenis kacang, perlakuan setelah panen, dan pengolahan. Kemudian pasca panen kacang koro, Canavalia ensiformis. 1. Panen pada kondisi sudah tua dan kering. 2. Ditempatkan pada wadah yang bersih. 3. Dikeringkan dengan dijemur sampai kering. 4. Polongnya pecah, biji koro terlepas. 5. Apabila belum terlepas bisa dilakukan secara manual atau dengan mesin. 6. Selanjutnya disortasi dan kemudian dikeringkan kembali sampai kering. 8. Pengemasan dilakukan dengan baik supaya kacang tidak rusak. 9. Penyimpangan pada tempat kering, tidak lembab, sirkulasi udara yang baik, suhu ruangan terjaga, jauh dari panas, cahaya secukupnya, dan disimpan dengan dialasi kayu. 10. Untuk sayuran dipanen yang tidak muda atau tidak tua. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Anissa. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya kacang tanah atau Aracis hipogaea, dikenal dengan nama kacang una, jebrol, bandung, tuban, kole, dan banggala. Pasca panen. Panen kacang tanah adalah dengan dicabut dan diambil kacangnya. Panen dengan kadar air masih tinggi 28 sampai dengan 34% atau 20 sampai dengan 24%. Pengeringan di bawah sinar matahari. Kemudian polong kacang tanah dilepaskan dari batangnya, kemudian dijemur kembali untuk menurunkan kadar airnya. Kacang tanah disimpan dalam bentuk polong supaya aman dari serangan hama. Penundaan pengeringan akan mengakibatkan terjadinya serangan jamur karena kadar air kacang tanah cukup tinggi. Jamur yang biasa menyerang adalah Aspergillus flavus yang dapat memproduksi racun aflatoksin. Selanjutnya kedelai disebut glycine. Pasca panen, yaitu pertama pengeringan berangkasan dengan sinar matahari, kemudian pembijian atau pemolongan dipukul atau dengan alat mekanis. Yang ketiga adalah pembersihan di tampi dan mesin. Dan yang keempat, pengeringan biji. Selanjutnya pengemasan dan pengangkutan menggunakan karung goni atau plastik. Dan yang terakhir adalah penyimpanan. Selanjutnya kacang merah atau Phaseolus vulgaris L. Pasca panen dengan pengumpulan hasil, pemipilan, pengupasan, pencucian biji, pengeringan biji, sortasi, dan grading. Kemudian yang terakhir adalah penyimpanan. Selanjutnya kacang gude atau Cajanus jajan mengandung senyawa anti gizi, yaitu senyawa polifenol atau tanin yang menghambat kerja enzim tripsin, kimotripsin, dan amilase serta asam pitat yang menghambat penyerapan Fe. Senyawa anti gizi dapat dikurangi dengan 1. Pengupasan kulit, yang kedua perendaman, yang ketiga pengukusan, yang keempat fermentasi, dan yang kelima adalah perkecambahan.
Selanjutnya, teknologi pasca panen serealia. Serealia atau dalam bahasa Inggris sereal, dikenal juga sebagai sereal atau biji-bijian, merupakan sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat atau padi. Kebanyakan serealia merupakan bagian dari suku padi-padian dan disebut sebagai serealia sejati. Pasca panen gandum. Yang pertama, panen tepat waktu. Waktu panen gandum dapat diketahui dengan berbagai cara, di antaranya yang pertama berdasarkan deskripsi varietas tanaman gandum, yang kedua berdasarkan umur berbunga tanaman, dan yang ketiga memiliki ciri-ciri visual tanaman di lapangan. Berdasarkan deskripsi, tanaman gandum mempunyai umur panen berkisar antara 85 sampai dengan 134 hari. Yang kedua adalah perontokan dengan mesin perontok. Perontok merupakan salah satu tahapan pasca panen gandum yang perlu diperhatikan mengingat kehilangan hasil terbesar pada kegiatan pasca panen gandum adalah pada saat perontokan yang mencapai 1,24% atau sekitar 0,44 kg kuintal gandum. Yang ketiga, pembersihan biji secara mekanis. Setelah mulai dilakukan pemisahan antara biji gandum, serasah, batu, biji rusak, dan kotor lainnya dengan alat pembersih biji seperti tampi, kipas atau blower atau mesin pembersih mekanis. Pembersihan biji gandum memegang peranan penting dalam menentukan kualitas biji dan keamanan selama penyimpanan. Pengeringan biji dengan alat pengering. Pengeringan biji gandum bertujuan untuk menurunkan kadar air biji agar aman disimpan. Pengeringan dilakukan sampai kadar air biji turun 14% selama 48 jam. Untuk menjaga kualitas biji, selama pengeringan berlangsung terjadi penguapan air pada biji karena adanya panas dari media pengering, sehingga uap air akan lepas dari permukaan biji ke ruangan di sekeliling tempat pengering. Dan yang kelima adalah penyimpanan. Ini penyimpanan gandum merupakan rangkaian tahapan proses pasca panen yang bertujuan untuk mempertahankan jumlah dan mutu biji sampai menunggu proses selanjutnya. Penyimpanan umumnya dilakukan setelah biji dikeringkan sampai menunggu proses pengangkutan atau penjualan. FAO 1999 menyatakan bahwa biji gandum dengan kadar air 14% tahan disimpan hingga 2-3 bulan. Teknologi pasca panen umbi-umbian. Yang pertama, pemanenan. Pemanenan dilakukan dengan memanen umbi-umbian yang telah cukup umur untuk dipanen. Pengangkutan, muatan campuran dapat menjadi masalah yang serius jika suhu optimal tidak sesuai. Contohnya, dalam pengiriman buah yang sensitif terhadap kerusakan suhu dingin bersama-sama dengan komoditas yang membutuhkan suhu yang sangat rendah. Kendaraan terbuka. Umbi-umbian yang setelah dipanen harus dimuat dengan hati-hati sehingga tidak terjadi kerusakan mekanis. Kendaraan pengangkut bisa dialasi atau dilapisi dengan lapisan jerami tebal. Tikar atau karung bisa dipakai sebagai alas untuk berkendaraan pengangkut berkapasitas kecil. Muatan lain tidak boleh diletakkan di atas curahan komoditi. B. Prasortasi atau presorting. Prasortasi biasanya dilakukan untuk memisahkan produk luka, busuk, atau cacat sebelum penanganan tambahan dilakukan. Prasortasi akan menghemat tenaga di mana bahan-bahan rusak tersebut tidak akan ikut lagi pada penanganan berikutnya. Memisahkan bahan-bahan busuk akan batasi penyebaran infeksi pada unit-unit produk lain, khususnya bila pestisida pasca panen tidak digunakan. C. Penumpahan atau dumping. Produk seringkali harus dikeluarkan dari wadah lapang atau wadah pemanenan yang ditumpahkan menuju operasi gudang pengemasan. Langkah pertama ini dikenal dengan penumpahan atau dumping. Penumpahan harus dilakukan dengan hati-hati, apakah menggunakan bantuan air atau wet dumping atau penumpahan pada tempat kering atau dry dumping. Penumpahan basah pada air dapat mengurangi terjadinya memar dan lecet dengan menggunakan air terklorinasi 100 sampai dengan 150 ppm untuk menggerakkan produk yang sangat mudah mengalami kerusakan. Bila menggunakan penumpahan kering, penggunaan bantalan lembut, bidang miring atau sabuk berjalan dapat mengurangi kerusakan pada produk. D. Sortasi. Meja yang diilustrasikan di bawah ini adalah kombinasi tempat sortasi dan pengemasan. Produk yang datang ditempatkan dalam wadah sortasi, disortasi oleh satu pekerja dimasukkan ke dalam wadah pengemasan dan akhirnya dikemas oleh pekerja kedua. Jika pekerja harus berdiri untuk mensortasi produk, maka bantalan karet cukup tebal pada lantai dapat membantu mengurangi kelelahan. Pembersihan atau cleaning. Untuk beberapa komoditi seperti ketela rambat, kentang, wortel harus dilakukan pencucian setelah penyimpanan. F. Pengukuran dimensi atau sizing.
Pengukuran produk adalah tindakan pilihan, tapi mungkin bermanfaat jika grade ukuran tertentu menerima harga lebih tinggi. Kebanyakan gudang pengemasan dengan biaya rendah, pengukuran manual masih dipraktikkan secara komersial. Operator harus dilatih dalam menseleksi ukuran yang diinginkan dan apakah secara langsung dikemas ke dalam wadah atau ditempatkan pada kumpulan produk terpilih dengan baik dalam wadah besar atau bin yang akan dikemas melewati alur pengemasan berikutnya. Yang kedua, pengemasan. Dalam keseluruhan sistem penanganan pasca panen, pengemasan dapat sebagai baik alat bantu maupun sebagai penghambat untuk mencapai masa simpan mutu yang maksimum. Pengemas membutuhkan ventilasi namun harus cukup kuat untuk mencegah kerusakan karena beban. Untuk wadah pengemasan menggunakan karung untuk mengemas produk. Karena cenderung tidak mahal dan siap tersedia, selanjutnya menggunakan berbagai jenis kotak karton yang berbeda ukuran ditangani pada saat yang sama. Maka dengan menggunakan kotak ukuran standar dapat memudahkan penanganan di masa depan atau untuk dijual dan dipasarkan. Yang ketiga, penyimpanan. Sebelum penyimpanan hasil panen, kuring produk dari akar dan umbi seperti ketela rambat, kentang, ubi kayu, atau kasava dan talas-talasan adalah praktik yang penting bila produk tersebut akan disimpan untuk beberapa lama. Kuring dilakukan dengan menempatkan produk pada suhu yang tinggi dan kelembapan nisbi tinggi untuk beberapa hari yang memungkinkan penyembuhan luka saat panen dan terbentuknya lapisan sel-sel pelindung. Penyimpanan hasil panen. Jika hasil panen akan disimpan, sangatlah penting untuk memulai dengan produk berkualitas tinggi. Hasil panen harus tidak mengandung unit yang rusak atau berpenyakit, dan wadah atau kontainer harus berventilasi dengan baik dan kuat untuk menahan tumpukan. Pada umumnya, praktek penyimpanan yang baik termasuk kontrolan suhu, pengontrolan kelembapan nisbi, perputaran udara, dan pengaturan tempat atau kontainer untuk ventilasi yang memadai, dan menghindari pencampuran produk yang bertentangan atau tidak kompatibel. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi dari teman-teman. Bila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.